Indonesia. Berdiri semua hadirin, kita sambut pembicara fenomena kita pada hari ini. Kita beri aplaus yang meriah kepada Bapak Haji Agus Salim. Semangat bagi Bekasi. Oke, tepuk tangannya semarang Bapak Ibu. Semuanya berdiri tepuk tangannya semarang. Ayo semuanya berdiri Bapak Ibu, kita bangkit semangat. Meskipun negara kita, dunia kita saat ini kondisi sulit, tapi kita harus tetap semangat. Setuju? Oke, tepuk tangan Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini di Indonesia nomor 1 teknologi 4.0 dan nomor 2 pertanian. Beliau tanya saya, kenapa Dinda pakai jas? Saya bilang, saya malah kerja pada saat Kakanda tidak kerja. Saya kerja hari ini, tapi sepanjang 1 minggu ini saya istirahat, Kakanda yang bekerja. Saya bergeraknya di teknologi, Kakanda bergerak di pertanian. Berarti kita berada pada posisi yang sangat membantu negara Republik Indonesia. Karena pemicu ekonomi terbaik saat ini pertanian dan teknologi. Dan tetap nomor 1 teknologi namanya 4.0. Oke, Bapak dan Ibu, siapa yang hari ini mau hidupnya berubah lebih baik? Betul nih? Oke, tepuk tangan yang mau berubah hidup lebih baik. Oke, nah, untuk berubah lebih baik Bapak Ibu, banyak sekali orang yang mengatakan begini, kalau kondisi seperti ini apakah kita berputus asa saja? Ekonomi dunia lagi sulit, semuanya lagi sulit. Apakah kita memaklumi kesulitan ini sehingga kita sama-sama merasa sulit saja? Tidak Bapak Ibu. Kondisi seperti ini meskipun banyak orang lain terpuruk, tapi ada kelompok tertentu yang mendapatkan peluang yang dahsyat, yang luar biasa. Siapa yang ingin dapat informasi peluang dahsyat ini? Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, saya mulai dari perubahan hidup di masyarakat kita saat ini. Dulu Bapak Ibu, saya orang seperti yang digambar ini. Makanya saya masuk kuliah di STPDN waktu itu. Karena saya ingin jadi pejabat, punya meja kerja, punya jabatan, punya ruang kerja, dan kalau tulis kartu nama ada jabatan. Saya sangat bangga dengan status sosial waktu itu. Seiring perkembangan waktu saya tinggalkan profesi saya. Maaf kalau di sini masih ada yang senang-senang begitu gitu. Hidup sekarang sudah berubah Bapak Ibu. Hidup sangat ditentukan berapa isi statistik Anda. Anda masuk ke hotel ini, Anda bisa bayar berapa? Oke? Sampai kemarin tadi itu acara menteri pun kita sudah hentikan karena kita sudah bayar hotelnya. Oke. Padahal intelijennya tadi Pak Menteri gertak-gertak Pak Hendra, tapi kan kita sudah bayar hotelnya. Oke. Nah Bapak Ibu, kondisi saat ini sudah berubah. Yang menikmati kehidupan adalah orang yang merdeka. Oke? Bisa memilih ngopi di mana saja. Mau ngopi dengan menteri, mau ngopi dengan presiden, mau ngopi di mana saja. Oke? Bisa bayar apa saja. Bisa beli apa saja. Bisa ketemu siapa saja. Dan bisa memilih tinggal di mana saja. Orang-orang merdeka yang bertanggung jawab. Saya ulang sekali lagi. Orang-orang merdeka bertanggung jawab inilah yang menguasai kehidupan saat ini. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu berada kelompok mana? Apakah Bapak dan Ibu kejar kelompok status sosial? Yang butuh meja kerja? Yang butuh jabatan? Atau yang mau merdeka? Atau yang mau merdeka? Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, inilah kelompok orang-orang merdeka yang bisa liburan kemana saja, bisa beli apa saja, keluarganya hidup berkecukupan, dia tidak peduli masa pandemi. Ini masa pandemi ya? Ini masa pandemi ya? Banyak orang di luar sana menjerit, tapi ada orang yang begitu menikmati kehidupan saat ini Bapak. Yang ikut tren zaman, yang tidak ikut tren zaman tertinggal. Oke, kita lanjut. Nah, siapa yang ingin jadi bos? Halo? Semuanya ingin jadi bos. Tepuk tangan untuk Jabodetabek. Nah, Bapak dan Ibu, ada kondisi berbeda saat ini. Dulu orang mau jadi bosnya manusia.
Tapi sekarang ada tren baru, menjadi bosnya bukan manusia, bos robot. Ternyata menjadi bos manusia itu berbeda dengan menjadi bos robot. Kalau kita menjadi bosnya manusia, manusia punya kebutuhan, punya keinginan, punya masalah, bisa lalai, bisa ngantuk, bisa melanggar SOP, dan setiap tahun butuh THR. Berbeda dengan robot. Robot ini taat asas, taat SOP, tidak butuh THR, tidak pernah ngantuk, tidak pernah lalai, dan setiap hari melapor hasil kerjanya. Siapa di sini yang sudah jadi bos robot? Mohon angkat tangan. Oh, banyak ya. Terus Bapak yang sudah jadi bos robot, apa yang Bapak lakukan tiap hari? Nunggu hasil laporan robot. Tepuk tangan dulu Bapak itu. Oke, saya lanjut. Bapak dan Ibu, siapa yang ingin tambah kaya? Halo? Ada yang ingin tambah kaya? Benar deh. Mas, kenapa mau tambah kaya? Mike, tolong Mike. Kenapa mau tambah kaya? Ya? Karena? Pengen semua karena kaya. Kenapa? Pengen semua karena kaya. Maksudnya Mas kenapa mau tambah kaya? Karena saya pengen kaya. Oh, pengen kaya. Kenapa pengen kaya? Karena pengen hidup lebih baik lagi. Oh, ingin hidup lebih baik. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Sekarang saya pindah ke Mbak. Kenapa pengen tambah kaya? Banyak maunya sih. Banyak maunya. Pengen beli itu, beli ini. Apalagi wanita di kodratnya senang belanja. Betul? Ya. Oke. Karena banyak maunya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke bapak-bapak. Kenapa Bapak pengen tambah kaya? Pertama, meningkatkan kualitas hidup. Ingin meningkatkan kualitas hidup. Dan keluarga. Yang kedua, tentunya ingin banyak berbagi. Ingin banyak berbagi. Luar biasa. Cukup 3 ya, karena waktu sangat terbatas. Makasih Pak Agung. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, saya mau bongkar rahasianya orang kaya. Ternyata jadi kaya raya itu ada rahasianya. Makanya orang kaya kalau cari besan, cari lagi orang kaya. Karena mereka tidak mau rahasianya dibongkar ke orang lain. Oke. Tapi hari ini izinkan saya Bapak Ibu membongkar rahasianya orang kaya. Ada 3 cara jadi kaya. Berapa cara? 3. Nomor 1, lahir dari orang kaya. Kalau Anda dilahirkan oleh orang kaya, Anda jadi pewaris orang kaya, ikut jadi kaya. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu sudah dilahirkan oleh orang kaya? Tidak. Berarti maaf, kalau tidak dilahirkan oleh orang kaya, nomor 1 lewat. Tenang, ada nomor 2. Menikah dengan orang kaya. Kalau kita menikah dengan orang kaya, pasangan kita kaya, kita langsung juga ikut kaya. Kalau pasangan kita liburan keliling dunia, kita ikut liburan keliling dunia. Kalau pasangan kita tinggal di rumah mewah, kita ikut tinggal di rumah mewah. Kalau pasangan kita menikmati rekening gendut, kita juga ikut menikmati rekening gendut. Pertanyaannya, adakah orang kaya mau menikah dengan kita? Kalau tidak ada, nomor 2 pun lewat. Tinggal 1 cara. Tinggal 1 cara. Nomor 3. Tiru cara orang kaya. Apa sih yang dilakukan orang kaya agar tambah kaya? Seperti lagunya Rhoma Irama. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ternyata caranya sederhana. Bisnis dan investasi. Orang kaya itu berbisnis sekaligus berinvestasi. Nah, bisnis adalah satu-satunya cara yang membuat penghasilan kita bisa kali cepat, kali banyak, kali sering. Maaf kalau di sini ada yang masih digaji di kantor. Gaji tidak bisa dipercepat. Ada yang bisa di sini gaji jadi dipercepat? Petani bisa panennya dipercepat? Tidak bisa. Hanya bisnis bisa yang dikali cepat, kali banyak, kali sering. Makanya di Islam itu ada hadisnya.
Dari 10 pintu rezeki, 9 dari perniagaan, 90% dari bisnis. Makanya kita harus berbisnis. Oke? Yang kedua, investasi. Investasi adalah caranya orang kaya melipat gandakan kekayaannya tanpa harus terlibat mengerjakannya. Itulah investasi. Dan 2 rahasia ini saya mau bedah dalam-dalam. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bisnis yang paling fenomenal saat ini, yang dikampanyekan presiden, yang di program negara, yang saat ini bisa menolong di kondisi sulit. Tadi diskusi dengan Bapak Menteri Pertanian, ini perputaran bisnis terbesar saat ini, Industri 4.0. Apa sih itu Industri 4.0? Sebuah bisnis yang mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, keuangan, manajemen, seluruhnya dikendalikan secara IT dan online. Itulah yang disebut dengan 4.0. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya. Bisnis transportasi. Beberapa tahun yang lalu kita masih menikmati transportasi konvensional di Bekasi, di Jakarta, betul ya? Kita pesan taksi, ada merek taksinya gitu. Ya, ini seperti ini. Tapi di dalam sana kalau bisnis konvensional banyak sekali harusnya. Harus beli transport armada yang jumlahnya besar, harus siapkan lahan luas untuk pool taksinya, harus siapkan bengkel besar, harus siapkan kantor operasional besar, harus rekrut sopir, harus asuransikan, dan harus tanggung berbagai risikonya. Begitu mahal bisnis konvensional Bapak Ibu. Betul ya? Berbeda setelah munculnya 4.0 di sektor bisnis transportasi. Ini contohnya, bahkan bosnya jadi menteri. Cukup bikin aplikasi, orang lain pada bawa mobilnya, tidak perlu pool taksi, tidak perlu ngadain armada. Bahkan kalau kita pesan, begitu mudah. Langsung kita tahu mobilnya ada di mana, berapa menit nyampe, mobilnya jenis apa, siapa nama sopirnya, berapa ongkosnya. Begitu mudah Bapak Ibu. Dan dari bisnis online yang 4.0 ini bisa menggulung, bahkan menutup bisnis konvensional. Luar biasa nggak? Luar biasa. Pertanyaannya, kalau Anda tidak ikut bisnis 4.0, Anda ketinggalan jalan. Ini salah satu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bisnis perhotelan. Seperti ini. Ini bangun hotel ini triliunan Bapak Ibu. Apalagi di pinggir jalan tol. Biayanya begitu besar. Oke, harus siapkan propertinya, siapkan interiornya, siapkan karyawannya, siapkan segala macam, termasuk siap menanggung risikonya. Harus promosi besar-besaran. Oke, apakah sudah pasti laku? Belum tentu. Tapi berbeda setelah munculnya bisnis 4.0. Namanya Traveloka. Traveloka tidak ikut bangun hotel, tidak kerja di hotel, tapi kalau kita menginap di hotel ini, pesan Traveloka, langsung transfer, Traveloka yang terima transfer duluan. Itulah contoh bisnis 4.0. Contoh ketiga, bisnis kuliner. Nah, kalau kita bisnis kuliner mau buka restoran, harus melayani tamu, harus siapkan menunya, harus siapkan interiornya, siapkan karyawannya. Begitu banyak kata harus. Tapi berbeda setelah munculnya bisnis kuliner 4.0. Ibu-ibu sekarang bisa pada masak lewat handphone. Bisa pesan jenis makanan apa saja dan berapa menit sampai rumah, berapa harganya. Dan itu tidak harus disajikan dulu. Ya, bisa melayani ribuan orang dalam satu kota, bahkan tak terbatas. Itulah mudahnya dengan bisnisnya, dengan munculnya bisnis 4.0. Dengan perkembangan teknologi ini, kalau Anda tidak ikuti tren 4.0, Anda akan tergilas. Kalau Anda lebih fokus bisnis konvensional, tunggu bisnis Anda akan bubar. Ini perkembangan zaman. Oke? Sudah paham contoh 4.0? Oke, sekarang saya lanjut. Sekarang yang menarik Bapak Ibu, bisnis 4.0. Di bisnis yang perputarannya terbesar dan tercepat, bisnis trading forex. Nah, di 4.0 di sektor bisnis trading forex ini luar biasa. Apa yang luar biasa di sini Bapak Ibu? Ini bisnis yang perputarannya terbesar. Dengan kata kunci tanpa harus. Kalau orang sebut kata trading, apa yang ada di benak Anda? Halo? Kalau ada yang
muncul kata trading, apalagi trading forex, apa yang ada di pikiran Anda? Hah? Loss, apalagi margin call, apalagi susah, apalagi tidak bisa begadang, apalagi mentalnya tidak kuat, apalagi banyak orang bangkrut, apalagi itu dulu sebelum ada 4.0 di sektor bisnis trading forex. Dengan kata kunci tanpa harus punya modal besar, tanpa harus mengerti analisa teknikal dan fundamental, tanpa harus punya mental kuat untuk trading, tanpa harus begadang setiap saat. Pokoknya kata tanpa harus, tapi bisa sukses besar karena ada teknologi robot. Nah, inilah bisnis 4.0 di bisnis yang perputarannya terbesar di dunia, mencapai 6,6 triliun dolar per hari trading forex. Saya mau jelaskan lebih detail tentang ini. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk menjelaskan lebih detail tentang ini, saya mau bertanya dan saya sendiri akan menjawabnya. 3 pertanyaan dan 3 jawaban. Pertanyaan pertama, mengapa trading forex? Pertanyaan kedua, mengapa robot trading otomatis? Dan pertanyaan ketiga, mengapa Net 89? Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Mengapa trading forex? Trading forex ini bisnis yang perputarannya terbesar dan perputarannya tercepat dan omsetnya terbesar di dunia. Dikenal dari tahun 1970-an, mencapai 6,6 triliun dolar per hari. Mengapa omsetnya begitu besar? Karena banyak kepentingan di sini. Ada kepentingan ekspor impor, pariwisata, tenaga kerja, transaksi antar bank, begitu banyak kepentingan di sini. Sehingga omsetnya begitu besar. Bahkan semua negara menjaga mata uangnya. Kalau mata uangnya turun bisa diintervensi. Inilah yang menyebabkan bisnis ini punya perputaran yang sangat besar. Dan para ahli bisnis mengatakan, kalau mau cepat kaya, mana tadi yang mau cepat kaya? Halo. Para ahli bisnis menasihati kita, kalau mau cepat kaya, gelutilah bisnis yang perputarannya tercepat dan omset terbesar. Jawabannya apa? Trading forex. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, pertanyaan kedua, mengapa robot trading otomatis? Bapak dan Ibu, trading forex ini beresiko. Orang bisa cepat kaya, tapi juga berpotensi cepat bangkrut karena sangat beresiko. Bisa loss, bisa uang kita hilang dalam waktu singkat. Untuk membuat hasil yang konsisten, ya, dan meminimalkan resiko, kita butuh alat teknologi. Dibuatlah robot trading otomatis. Robot trading inilah sudah diisi otaknya dengan kecanggihan teknologi artificial intelligence. Dia bisa menganalisa sendiri, tingkat akurasinya sampai 80%. Nah, kalau terjadi kesalahan, dia bisa perbaiki posisinya. Dia bisa cut loss dan pakai posisi baru. Dan luar biasanya Bapak Ibu, kita tidur saja dia kerja. Karena ini robot. Ini robot. Ini luar biasa. Dengan hasil yang konsisten, track recordnya juga luar biasa. Selama lebih dari 3 tahun Bapak Ibu bisnis ini, hasil profit terendah 7% dan profit tertinggi 25% per bulan. Dan tidak ada 1 minggu pun loss. Profit. Ini luar biasa. Hasil kinerja robot. Itulah yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mau jadi orang hebat di masa seperti saat ini, dengan perkembangan teknologi luar biasa, kita menjadi bosnya robot. Dia yang trading, kita tinggal buka akun. Yang kerja siapa? Robot. Kita ngapain? Nunggu laporannya. Enak gak? Enak gak? Ya. Kalau tidak, kita terlewat Bapak Ibu. Orang lain lebih maju, kita tertinggal, tidak ikut perkembangan zaman. Inilah salah satu contoh bisnis 4.0. Sudah jelas mengapa dibikin robot trading otomatis? Untuk meminimalkan resiko dan membuat hasil yang konsisten. Jelas Bapak Ibu? Jelas, tepuk tangan dulu kalau jelas. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa Net 89?
bisnis 4.0-nya itu Net 89. Penggabungan dari peluang dari trading forex dan memanfaatkan teknologi robot trading otomatis. Dibuatlah sebuah sistem di mana semua orang punya kesempatan. Apakah dia kalangan atas, apakah dia kalangan menengah, apakah dia kalangan bawah, apakah dia pengalaman trading atau tidak mengerti sama sekali, apakah dia punya mental kuat trading atau tidak sama sekali, apakah dia bermodal besar atau tidak sama sekali, apa dia kalangan dari orang berada, orang terdidik atau buta huruf sekalipun, bisa ikut program ini dengan adanya sistem Net 8.